Assalamualaikum, Tabi pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Kembali saya di Kebun Cenggiring untuk mereview kebun milik Pak Zulkifli ini. Ini penampakan kebun Pak Zulkifli. Luar biasa buahnya. Dengan cara perawatan ala kopista, dia bisa menghasilkan hingga 4 ton lebih per hektar. Dengan perawatan yang sama, selama berpuluh tahun ini, kebun dapat berproduksi dengan stabil, yaitu antara 2 ton hingga 4 ton lebih per tahun dalam 10 tahun terakhir. Pemirsa, sekarang saya berada di Kebun Cenggiring, di mana kebun ini merupakan kebun yang terbaik pada tahun 2020 yang lalu. Untuk panen 2021, kebun ini menghasilkan 2 ton per hektar, sementara 2020 ini 4,3 ton. Dan untuk tahun 2022 sudah terlihat buahnya seperti ini. Perkiraan saya di atas 3 ton per hektar. Seperti ini, dengan cara perawatan regenerasi ranting, di mana ranting hanya dipakai untuk maksimal 2 kali berbuah. Oke, ini kebun dengan alat perawatan cara kopista bisa menghasilkan 4 ton per hektar lebih. Setidaknya seperti pada tahun 2021 yang kemarin, kebun ini turun agak drastis hingga 2 ton per hektar. Untuk tahun 2022, perkiraan saya lebih dari 3 ton per hektar. Luar biasa. Buahnya merata. Seperti ini. Klonnya terdiri dari klon Jember dan Cipto. Oke, kita lihat dari bawah buah-buahnya. Nah, seperti ini. Ini Cipto, sedangkan ini Jember. Kita lihat sampai ke dalam-dalam pun sama. Bentuk dan buahnya sama saja. Pemangkasan yang tepat waktu dan tepat sasaran merupakan kunci utama dari keberhasilan pemeliharaan kebun ini. Pemangkasan dilakukan segera setelah panen berakhir. Kebun kopi untuk menghasilkan 4 ton per hektar ini bisa dicapai oleh banyak petani. Namun stabilitas antara 2 hingga 4 ton per hektar di dalam jangka waktu 10 tahun, inilah yang membedakan kebun ini dengan kebun yang lainnya. Mungkin kebun yang lain bisa menghasilkan 3 hingga 4 ton, namun
tahun berikutnya selama 2-3 tahun dia bisa menghasilkan di bawah 1 ton. Sedangkan kebun ini dengan cara perawatan yang tepat dan baik minimal menghasilkan 2 ton per hektar. Dan rekor dari kebun ini adalah 4 ton 3 kintal dalam 1 hektarnya. Inilah yang menjadi dasar kami mempelajari sistem pemeliharaan dari kebun kopi ini. Sehingga kami membuat tutorial dan juga mencatatkan ada 3 hal yang utama, yaitu pemangkasan, kemudian pemupukan, dan yang ketiga adalah penjagaan bahan atau pemeliharaan bahan seperti ini. Inilah yang kami sebut sistem Kopista Indonesia. Apabila hal yang ketiga ini kita terapkan secara tepat, maka produktivitas di kebun kopi kita mudah-mudahan akan meningkat. Pemupukan dengan memperhitungkan kebutuhan akan unsur-unsur hara tertentu merupakan kunci yang kedua, di mana tanaman kopi sangat membutuhkan unsur-unsur hara terutama nitrogen, fosfor, dan kalium. Namun, pemberian dari ketiga unsur tersebut disesuaikan dengan masa-masa perkembangan tanaman kopi. Untuk pertumbuhan vegetatif diberikan unsur nitrogen yang banyak. Pada saat akan berbunga, diberikan unsur fosfor yang banyak. Kemudian saat pengisian buah untuk menjaga dari kerontokan, diberikan unsur kalium yang banyak. Dengan perbandingan tertentu, maka akan menghasilkan buah yang maksimal. Pemberian pupuk dengan jumlah tertentu antara 200 kg hingga 800 kg tergantung kondisi tanaman dalam 1 tahun diaplikasikan pada 3 waktu yang berbeda, disesuaikan dengan perkembangan atau tahap-tahap pertumbuhan dari tanaman kopi, yaitu saat akan mulai tumbuh bunga, kemudian saat akan tumbuh tunas-tunas baru, dan yang ketiga pada saat pengisian buah. Baik para pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.